Halo sahabat RSDH, kita bertemu lagi di RSDH Podcast. Hari ini kami kedatangan narasumber tamu yang luar biasa dengan dokter spesialis mata kita yang berpraktek di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Hari ini saya didampingi dengan beliau, Dr. Reti Nurhajatin Mira Prahesti, spesialis mata. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat luar biasa dengan metode operasi yang sangat menarik, namanya adalah vakoemulsifikasi. Ya, kita langsung saja berinteraksi dengan dokter. Ya, gimana dok? Sehat? Alhamdulillah. Oke, dok. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai vakoemulsifikasi ya dok ya. Mungkin sahabat dari RSDH di sini ingin tahu bagaimana cara kerja dan juga kemungkinan-kemungkinan serta hasil yang diharapkan seperti apa gitu dok. Nah, di sini juga sahabat RSDH ingin tahu juga sebetulnya vakoemulsifikasi ini apa ya dok ya definisinya? Vakoemulsifikasi adalah operasi pengangkatan lensa modern yang menggunakan mesin vakoemulsifikasi yang bertujuan untuk melunakkan dan mengeluarkan lensa secara bersamaan. Kemudian dipasang lensa intraokuler ke dalam mata. Oh, berarti ada alat yang disimpan atau yang dimasukkan ke dalam mata ya dok ya? Tepatnya menggunakan mesin vakoemulsifikasi. Jadi kalau orang awam bilang laser gitu ya. Oh, kayak di laser gitu ya dok ya. Jadi cara kerjanya itu bagaimana ya dok? Cara kerja vakoemulsifikasi itu sendiri? Cara kerjanya dengan menggunakan mesin vakoemulsifikasi, kemudian vakotip vakoemulsifikasi menghancurkan dengan mesin dengan ultrasound energi panas ya, menghancurkan dan melunakkan lensa yang katarak, kemudian mengeluarkan secara bersamaan, kemudian dimasukkan lensa tanam atau lensa intraokuler ke dalam mata. Oh gitu. Berarti itu biasanya siapa sih dok yang harus atau yang perlu menjalani vakoemulsifikasi itu sendiri? Dokter mata yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan teknik vakoemulsifikasi ini. Oke, berarti semua dokter spesialis mata sebetulnya memiliki kompetensi untuk itu ya dok ya? Ya, tapi untuk saat ini tidak semua memiliki kompetensi itu. Ya, jadi yang diberikan keterampilan kali ya dok ya, yang terampil ya untuk menggunakan metode vakoemulsifikasi ya dok ya. Iya, bersertifikasi. Yang bersertifikasi ya dok ya. Nah, hasil yang diharapkan biasanya kayak gimana ya dok? Hasil yang diharapkan yang pasti baik dokter maupun pasien adalah visus pasca bedah yang optimal. Oke. Nah itu durasi atau pengerjaannya itu sendiri berapa lama dok? Ya memang teknik operasi katarak menggunakan teknik vakoemulsifikasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu sayatannya lebih kecil, kurang lebih 2,7 mili, kemudian proses operasinya sangat cepat, 15 menit saja, kemudian tanpa jahitan, kemudian pasien dapat pulang setelah operasi, kemudian perawatan dan pemulihannya lebih cepat sehingga mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan pasien setelah operasi. Oh, oke. Berarti tidak ada rawat inap juga ya dok ya? Tidak ada. Jadi pasien bisa kembali pulang, bisa beraktivitas lagi seperti biasa ketika sudah dilakukan operasi vakoemulsifikasi. Ini lebih aman ya dok ya? Ya, lebih aman. Dan biasanya kan pasien dengan keluhan katarak itu untuk dioperasi takut ya, apalagi daerah sensitif mata ya. Berarti dengan metode ini sebetulnya lebih aman ya dok ya? Ya, lebih aman dibandingkan dengan teknik operasi konvensional. Nah, bedanya dengan konvensional itu gimana dok? Ya, kalau dengan konvensional itu secara manual ya, jadi melakukan sayatan ya, ada yang panjangnya 5-6 mili, yaitu teknik operasi namanya 6 ya, small incision cataract surgery, atau teknik operasi ekstraksi katarak ekstrakapsular itu sayatannya
9 sampai 10 mili. Jadi lebih panjang sehingga mempengaruhi proses penyembuhan luka yang lebih lama. Pada akhirnya tingkat kepuasan pasien juga jadi lebih lama gitu. Dibandingkan dengan pakai emulsifikasi yang hanya sebentar proses pemulihannya. Tapi di anestesi ya dok ya itu? Lokal aja. Oh lokal aja. Jadi tetap pasien juga merasakan sakit kayak gitu masih ya? Enggak. Oh enggak. Dengan vako itu? Iya. Kita hilang rasanya. Anestesi lokalnya cuma tetes aja. Oh gitu. Kalau vako itu terasa nyerinya tuh banget apa gimana? Oh enggak ada. Iya. Oke gitu dok. Nah tadi kan cara kerjanya sudah ya dok ya. Kemudian yang menjalani vako itu sebetulnya rentan usia berapa sih dok? Usia yang mengalami keluhan katarak lalu disarankan untuk vako ada standar usianya nggak dok? Yang pasti teknik ini dapat dilakukan pada tingkatan katarak yang awal ya. Jadi biasanya katarak ini kan diderita oleh usia tua 50 tahun karena dengan bertambahnya usia ada perubahan struktur di dalam lensa yaitu protein dan airnya ada perubahan di situ sehingga terjadi kekeruhan pada lensa atau katarak. Gitu. Gejalanya biasanya katarak itu pandangan kabur seperti ada asap yang tidak dapat dikoreksi oleh kacamata atau ukuran kacamata yang sering berubah. Kemudian melihat warna-warna menjadi kusam. Kemudian tidak bisa melihat di tempat yang terang karena silau, merasa lebih silau, kayak gitu. Ya, dok. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kita sempat bahas mengenai keluhan pasien dengan katarak ya dok ya. Gejalanya itu tadi seperti apa ya dok ya? Ya, yang tadi saya sebutin pandangan kabur. Seperti ada asap, kemudian yang tidak dapat dikoreksi dengan kacamata atau ukuran kacamata yang sering berubah, kemudian mengalami kesulitan di tempat yang terang karena merasa lebih silau, kemudian melihat warna-warna lebih kusam, kemudian sulit membaca atau mengemudi pada malam hari. Jadi kalau dengan gejala tersebut, pasien mengeluhkan gejala tersebut maksudnya, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis mata dan nanti mungkin dari dokter spesialis mata akan memberikan saran untuk dilakukannya operasi ya dok ya. Iya betul. Atau misalnya ada ini dulu, ada pencegahan dengan obat dulu misalnya gitu. Katarak tidak bisa dicegah oleh obat-obatan, tidak dapat. Katarak kekurangan lensa itu tidak dapat dihilangkan oleh pemakaian obat-obat tetes mata ya. Jalan satu-satunya hanya tindakan operasi. Oke, jadi langsung ditindak, langsung dijadwalkan untuk operasi gitu ya dok ya. Dan biasanya kan ada semacam penerimaan terlebih dahulu ya untuk pasiennya, minimal dia memikirkan takut dengan resikonya dan sebagainya gitu betul. Ya dok ya. Atau mungkin ada kemungkinan komplikasi nggak ya dok? Ya memang vakoemulsifikasi merupakan prosedur ekstraksi katarak dengan tingkat hasil yang sangat sukses. Namun prosedur ini bukan berarti tanpa resiko dan komplikasi. Hasil visus yang buruk akibat infeksi dari retina pelepasan dari retina atau ada masalah pada kornea dan iris itu memang resiko dan komplikasi yang harus sangat dihindari gitu. Makanya semua tergantung dari kemampuan bedah, teknik bedah yang digunakan ya, kemudian serta fungsi retina dari pasien untuk menghasilkan outcome atau visus yang ingin dicapai setelah operasi katarak begitu. Oke. Berarti setelah dilakukan vakoemulsifikasi atau operasi katarak ini sebetulnya tingkat sensitivitas atau ininya juga dari pasien itu atau kepekaan terhadap tadi ya melihat atau merasakan sensasi ini ya berkurang ya dok ya meskipun sudah dilakukan operasi juga.
Apa gimana, Dok? Sebenarnya semua prosedur operasi katarak itu pasti ada komplikasi dan resiko, tapi itu semua harus kita hindari. Makanya prosedur operasi katarak dengan menggunakan teknik vakoemulsifikasi ini merupakan yang paling aman dibandingkan dengan teknik operasi manual. Ya, itu berapa lama ya, Dok, pengerjaannya? Berjam-jam gitu, Dok? Enggak, 15 menit aja. 15 menit aja. Ya, kemudian resiko vakoemulsifikasi, Dok, bagaimana kalau dengan resikonya? Resikonya tadi yang udah saya sebutin ya, visus dapat buruk karena infeksi dari retina yang lepas, kemudian dari masalah di kornea atau iris ya. Cuman itu memang harus yang sangat resiko yang harus sangat dihindari gitu. Cuman selebihnya sih aman. Nah, setelah melakukan operasi vako itu, pasien harus kontrol lagi atau bagaimana? Ya betul, harus kontrol ya. 1 hari, kemudian 1 minggu, sampai sebulan. Jadi dimonitor atau dilihat ya selama sampai dengan jangka waktu 1 bulan. Ketika dirasakan ada keluhan, pernah nggak, Dok? Ada keluhan misalnya setelah dilakukan vako, kemudian ada keluhan pasien yang memang unik gitu, pernah nggak, Dok? Enggak ya, alhamdulillah ya, pengalaman dokter ya, semua berjalan lancar dan rata-rata memang mereka merasakan manfaat ya dari vako itu ya, dari tindakan di vakoemulsifikasi. Rata-rata pasien bilangnya nggak sakit. Rata-rata nggak sakit ya. Nah, kelebihan dengan konvensional tadi selain ada sayatan dan sebagainya, itu apa, Dok? Kelebihan vako yang paling ini banget gitu ya? Tanpa jahitan ya. Tanpa jahitan. Iya, karena tidak disayatkan. Yang pasti proses penyembuhannya itu sangat cepat gitu. Sehingga kepuasan pasiennya juga lebih cepat untuk mencapai visus yang optimal juga lebih cepat gitu. Ya, Dok, kita sambung lagi ya mengenai kelebihan operasi katarak dengan menggunakan vakoemulsifikasi ini daripada konvensional. Jelas tentunya sangat berbeda dan sangat banyak plus atau positifnya, Dok ya, yang betul. Terasa. Jadi dengan vakoemulsifikasi ini yang tadi saya tangkap itu menggunakan mesin dengan teknik juga yang sangat berbeda ya, kemudian mengurangi sayatan juga ya, Dok ya. Tidak ada sayatan ya, Dok ya, gitu. Jadi memang sangat berbeda sekali dengan konvensional. Sayatannya lebih kecil, terus tanpa jahitan maksudnya. Ya, sayatannya lebih kecil dan tanpa jahitan juga ya, Dok ya. Ya, semoga di sini sahabat RSDH jika memerlukan atau mengalami keluhan katarak, lalu ingin dengan penanganan operasi ya, pilihan operasi ada konvensional dan vakoemulsifikasi, ini sangat disarankan sekali ya, Dok ya, menggunakan ini menggunakan teknik operasi modern ini ya, hanya ada di RSDH ya. Kebetulan Dokter Eti ini berpraktek di sini di polikliniknya di hari Senin sampai dengan Kamis di jam 16.30. Senin sampai Kamis beliau ada di sini. Jadi buat sahabat RSDH yang ingin bertemu dengan Dokter Eti, berkonsultasi mengenai keluhan mata dan sebagainya, bisa mendatangi polikliniknya, hanya ada di RSDH. Dan juga beliau berpraktek di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu jam prakteknya di siang hari ya. Kemudian untuk sahabat RSDH di sini juga jika memiliki keluhan mengenai mata, jangan ragu, jangan sungkan ya. Lalu bertemu dengan beliau jangan takut, karena memang aman. Semua jenis dalam artian vakoemulsifikasi ini aman. Kemudian juga rendah atau minim komplikasinya, rendah resikonya juga. Dan beliau juga dengan Dokter Eti ini juga dengan tenaga profesional ahli ya. Sahabat RSDH di sini juga bisa menemui Dokter Eti di jam praktik tersebut. Ya, terima kasih, Dok, atas kehadirannya hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya, dan sahabat RSDH juga bisa tahu lebih dalam apa vakoemulsifikasi ini dan sebagainya. Terima kasih, Dok. Kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.